Tanah leluhur Tanah Suci Zixia dan Tanah Suci Yaoguang hancur, hanya dalam 1 atau 2 hari, beberapa gunung dipindahkan untuk menata kembali Tanah Suci. Namun, kehancuran seperti itu merupakan aib seumur hidup bagi 2 tempat suci, dan para murid dari 2 tempat suci telah kehilangan kesombongan dan kepuasan diri mereka ketika menghadapi orang lain. Tidak ada gerakan di Xianyu, dan kehancuran 2 tempat suci itu juga dalam proses waktu. Secara bertahap, tidak banyak orang untuk dibicarakan, dan wilayah selatan menjadi sunyi untuk sementara waktu. 2 bulan kemudian, Ye Chen duduk di tengah-tengah susunan surga dan bumi Kaisar Dao, dan seluruh tubuhnya memancarkan napas yang kuat. Sebuah kekuatan meluap dari pori-porinya. Kemudian, kekuatan besar tiba-tiba meletus, dan kekuatan Ye Chen secara langsung dipromosikan ke puncak lantai 9 alam Mahayana. Ye Chen menekan kekuatan ini, menenangkan napas seluruh tubuh, membuka matanya, dan berkata pada dirinya sendiri, aku tidak tahu apakah kita bisa menerobos ke alam agung dan penuh selangkah demi selangkah. Kamu masih memiliki 3 tetes esensi darah. Tidak mungkin bagimu untuk menerobos lingkaran agung dengan 3 tetes esensi darah ini. Mungkin tidak ada masalah dalam setengah langkah. Kata jiwa tua itu. Ye Chen berkata, setengah langkah putaran besar tidaklah cukup, aku harus memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Jika kamu ingin menerobos lingkaran agung dalam waktu singkat, kecuali jika kamu mendapatkan darah esensi dari orang kuat negeri dongeng, itu sama sekali tidak masalah, tetapi di mana kita bisa mendapatkan darah esensi dari orang kuat negeri dongeng dengan mudah? Cara lama jiwa. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi di Xianyu sekarang. Berapa lama Master Menebas Dewa dan Master Pangu bisa bertahan? Waktunya cukup mendesak, mungkin aman untuk menerobos setengah langkah untuk saat ini. Orang tua berjiwa itu berkata, meskipun setengah langkah lingkaran besar penuh tidak sebagus lingkaran besar penuh, tetapi dibandingkan dengan lantai 9 alam Mahayana yang merampok lebih dari sedikit. Ye Chen berpikir sejenak, menggertakkan giginya, dan berkata, jika kamu tidak harus melakukan ini, sebaiknya kamu memikirkan cara lain terlebih dahulu. Sekarang Xianyu begitu tenang, aku akan keluar dan melihat-lihat. Ye Chen berjalan keluar dari susunan surga dan bumi dari jalan kaisar dan melihat ke arah alam surgawi untuk waktu yang lama. Apakah kamu masih ingin memasuki negeri dongeng? Jiwa tua itu tampaknya melihat pikiran Ye Chen. Ye Chen berkata, mungkin hanya Xianyu yang memiliki kesempatan seperti itu. Xianyu terlalu berbahaya. Aku tidak tahu situasi seperti apa yang ada di Xianyu. Aku khawatir akan ada masalah jika aku memasuki Xianyu dengan gegabah. Jiwa tua itu menasihati. Ye Chen berkata, jika kamu tidak masuk ke sarang harimau, apa yang akan kamu dapatkan? Jika mereka ingin melakukannya, bahkan jika aku tidak pergi ke Xianyu sekarang, mereka akan melakukannya padaku cepat atau lambat. Jiwa tua itu berkata, meskipun cepat atau lambat, tetapi kamu butuh waktu, sekarang tidak bisa mengambil risiko. Ye Chen berkata dengan tegas, aku harus masuk. Jiwa tua itu tahu temperamen Ye Chen, memutuskan bahwa masalahnya sangat sulit diubah, juga hanya menghela nafas. Ye Chen melihat jiwa tua itu menghela nafas, tersenyum dan berkata, jiwa tua yakinlah, aku tidak semudah itu mati, aku belum cukup hidup. Aku harap begitu. Jiwa tua itu berkata tanpa daya. Setelah berdiri di luar untuk waktu yang lama, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan memilih untuk masuk. Dia tidak punya pilihan lain selain mengambil risiko. Jika kekuatannya tidak dapat mencapai lingkaran besar, maka ketika orang kuat dari wilayah abadi keluar dari alam abadi, dia tidak akan memiliki lebih banyak kesempatan dan pilihan. Pada saat pertama Ye Chen masuk ke Xianyu, orang-orang kuat di Xianyu telah memperhatikan Ye Chen. Beberapa napas dalam-dalam di Xianyu mulai tidak jujur. Ye Chen masih berani memasuki wilayah abadi saat ini, yang merupakan semacam provokasi bagi orang-orang kuat di wilayah abadi. Pedang pemotong dan kapak pangu juga memperhatikan napas Ye Chen. Keduanya bingung. Pada saat ini, apa yang dilakukan Ye Chen di Xianyu? Mereka juga merasakan fluktuasi napas itu di kedalaman alam abadi, dan kemudian mereka memperingatkan mereka dengan kekuatan ilahi. Namun, di hadapan Ye Chen, sepotong besar daging gemuk, banyak dari mereka menyatakan keengganan mereka untuk menyerah dan mengabaikan peringatan Shen Wei. Kapak pangu dan pedang mengirimkan amarah, yang merupakan peringatan serius. Namun, tepat pada saat ini, cahaya dewa yang kuat bergegas ke Ye Chen, membunuh kesempatan untuk membunuh Ye Chen. Ye Chen merasakan kesempatan membunuh yang mengerikan, wajahnya berubah drastis, dan tubuhnya segera mundur. Pada saat yang sama, dia mendesak daftar Feng Shen untuk bersiap bertahan. Pedang itu benar-benar marah, dan cahaya pedang keluar dan mencegat cahaya ilahi. Kedua kekuatan itu bertabrakan bersama, dan gempa susulan meledak, yang mengirim Ye Chen keluar. Puff! Ye Chen menyemburkan seteguk darah, dan tubuh emasnya hancur dalam sekejap. Di bawah kekuatan yang begitu kuat tubuh emas itu tidak berpengaruh sama sekali. Itu adalah pedang untuk membunuh lagi. Itu menuju kedalaman alam abadi. Pedang itu tajam dan mematikan. Kekuatan besar meledak dari kedalaman alam abadi dan bertabrakan dengan cahaya pedang. Cahaya pedang itu langsung menghancurkan kekuatan besar itu. Puff! Suara tumpul datang, dan cahaya pedang itu membelah orang kuat di kedalaman domain abadi, dan darahnya disemprotkan keluar. Ah!
Teriakan terdengar, sesosok mayat terbang keluar dari kedalaman, lalu melemparkannya ke arah Ye Chen. Ambil mayat ini dan cepat pergi. Potong mitos itu, dengan cara yang kejam. Ye Chen segera mengorbankan tas surga dan bumi para dewa, mengumpulkan mayat-mayat orang kuat di negeri dongeng, lalu memberi hormat kepada para dewa pemenggal dan segera meninggalkan alam abadi. Anak ini begitu berani sehingga dia telah menghitung kita. Kapak Panbu tidak bagus untuk menangis dan tertawa. Dia memotong pedang dan berkata, lihatlah napasnya, dia telah mencapai puncak lantai 9 alam Mahayana. Anak ini pasti ingin mencapai kesempurnaan yang hebat dalam satu langkah. Kalau tidak, dia tidak bisa mengandalkan kita. Dia memiliki keberanian untuk melakukan hal-hal besar. Cara lama untuk menghargai yang lama. Ye Chen meninggalkan Xian Yu, meskipun sedikit terluka, tetapi sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Cedera kecil ini bukan apa-apa. Itulah yang sedang kau lakukan. Jiwa tua itu kini juga ingin mengerti, tiba-tiba terkejut dan gembira. Ye Chen berkata sambil tersenyum, hanya dengan cara ini kita bisa memiliki kesempatan untuk menerobos ke lingkaran besar. Bagaimana mungkin orang kuat di negeri dongeng yang dibunuh oleh dewa tidak pernah berpikir bahwa dia mati dengan tidak adil? Jiwa tua itu berkata sambil tersenyum. Itu hanya satu kesempatan, lain kali mereka tidak akan tertipu, tetapi cukup dengan memiliki tubuh ini. Ye Chen kembali ke susunan langit dan bumi dari jalan kaisar dengan kecepatan tercepat. Tanpa penundaan, dia segera mulai memurnikan esensi darah. Pada saat ini, yang kuat di wilayah abadi juga bereaksi, satu persatu paru-parunya hampir meledak karena marah. Sangat licik, beraninya kau membodohi kami. Biarkan dia melompat selama beberapa hari, dan tak lama lagi, dia pasti hidup. Di negeri dongeng, orang-orang kuat yang baru saja berencana untuk bergerak benci menggertakkan gigi mereka. Jika tidak sedikit lebih lambat, salah satu dari mereka akan takut mati. Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak main-main. Itulah harganya. Lain kali, itu tidak akan membunuh seseorang. Pedang Dewa Pemotong berkata dengan tajam. Biarkan dia hidup beberapa hari lagi. Kau tidak perlu bangga. Beberapa hari lagi adalah beberapa hari. Kapak Pangu bersenandung. Dalam sekejap waktu, dan lebih dari sebulan kemudian, permukaannya masih belum berombak. Di Tanah Suci Sanxing, Pendeta Tao Qingsu dan leluhur bijak tertinggi duduk berhadapan dan bermain catur. Mereka adalah dua orang yang tersisa di Tanah Suci Sanxing, yang sangat bersih. Akan nyaman jika bisa begitu bersih sepanjang waktu. Pendeta Tao Qingsu bermain catur hitam dan berkata sambil tersenyum. Selama daftar dewa masih ada di dunia manusia, itu tidak akan bersih, dan itu seharusnya tidak jauh dari hari bersih yang sebenarnya. Pendeta Tao Qingsu berkata, apakah kamu punya kabar dari Ye Chen sekarang? Tidak ada berita, tanda yang ditinggalkannya belum hilang, yang berarti dia masih hidup, dan tanda jiwanya menjadi semakin kuat. Tampaknya kekuatannya telah meningkat pesat. Xian Yu terdiam beberapa saat, tetapi itu akan terjadi cepat atau lambat. Aku tidak tahu apakah Ye Chen dapat menyimpan pecahan-pecahan daftar dewa. Pendeta Tao Qingsu menghela nafas. Terkadang kamu harus memiliki sesuatu dalam hidupmu. Jangan memaksakan diri untuk melakukannya sepanjang waktu. Jalan orang bijak tertinggi itu acuh tak acuh. Pendeta Tao Qingsu menganggukkan kepalanya dan berkata, biarkan para murid di luar untuk mengalami lebih banyak. Kekuatan sejati tidak dicapai dengan latihan, tetapi dengan kerja keras. Dia mengangguk sedikit. Dalam susunan langit dan bumi dari Jalan Kaisar, Ye Chen telah mengekstraksi 5 tetes esensi darah. Diperkirakan secara konservatif bahwa dia dapat mengekstraksi 5 tetes esensi darah. Selain 3 tetes yang tidak digunakan sebelumnya, total 13 tetes esensi darah dapat diekstraksi. Esensi darah orang kuat negeri dongeng ini lebih kuat daripada yang ada di depan. 1 tetes hampir sama kuatnya dengan 2 tetes. Dan dalam esensi darah orang kuat di negeri dongeng sebelumnya, Ye Chen juga menyadari beberapa hukum negeri dongeng, yang akan sangat membantunya untuk menerobos negeri dongeng di masa depan. Jika dia ingin menerobos negeri dongeng, dia harus memahami hukum negeri dongeng. Meskipun hukum negeri dongeng yang dimilikinya sekarang tidak dapat secara langsung membuatnya menerobos negeri dongeng, hukum tersebut dapat digunakan sebagai referensi dalam mewujudkan aturan negeri dongengnya sendiri. Tepat ketika Ye Chen memahami waktu untuk memurnikan esensi darah, 2 sosok tiba-tiba muncul di luar susunan langit dan bumi dari Jalan Kaisar. Kedua sosok ini menyembunyikan napas mereka sendiri, dan tidak ada fluktuasi napas, seolah-olah tidak ada keberadaan sama sekali. Apakah kamu yakin Ye Chen ada di sini? Salah satu dari mereka berkata dengan suara rendah. Melihat ini 1 bulan yang lalu, dia pasti tidak melihat jebakan sebulan yang lalu. Kata yang lain, dia bersembunyi di sini. Kali ini aku akan melihat bagaimana dia bisa melarikan diri. Kita telah menderita beberapa kerugian sebelumnya. Kali ini, kita tidak bisa membiarkannya berlari lagi. 1 pukulan akan membunuh kita. Kedua sosok itu memancarkan napas dingin, dan kemudian keduanya mengeluarkan kekuatan teror pada saat yang sama, yang membuat kekuatan meningkat ke ekstrim dalam sekejap, dan keduanya penuh dengan keadaan dalam setengah langkah. Pada saat napas itu meledak, Ye Chen segera merasakannya, wajahnya berubah, dan dia siap untuk membuka susunan surga dan bumi Jalan Kaisar pertama. Ye Chen, bunuh dirimu. Sebuah raungan datang, 2 napas kuat keluar, langsung ke Ye Chen. Ledakan,
Tepat pada saat dua kekuatan besar datang, susunan langit dan bumi Kaisar Dao dimulai, dan kekuatan besar itu bergegas keluar dan menutupi kedua kekuatan itu. Kalian seharusnya bekerja keras untuk menemukanku. Ye Chen berkata dengan dingin. Kedua sosok itu terperangkap dalam susunan langit dan bumi dari Jalan Kaisar. Ye Chen juga melihat penampilan mereka dengan jelas saat ini. Matanya tenggelam dan berkata, Zixuanming, aku tidak menyangka kau tidak jujur. Sepertinya rumah Xiangmu akan hancur total. Di antara kedua sosok ini, satu adalah Zixuanming, leluhur lama Xiangfu, dan yang lainnya bukan yang lain, tetapi leluhur suci tanah suci Yao Guang. Zixuanming berkata dengan dingin, Ye Chen, apakah kau pikir kau dapat menjebak kami dengan menghancurkan formasi? Sungguh lelucon, omong kosong, bunuh dia, kami akan membagi 4 dewa secara merata, dan tidak seorang pun akan tahu bahwa kami memiliki daftarnya. Cahaya di mata orang bijak itu bersinar, terlepas dari segalanya untuk membunuh Ye Chen. Namun, Zixuanming dan leluhur suci Yao Guang tidak dapat mendekati Ye Chen di formasi langit dan bumi. Mereka yang memasuki formasi langit dan bumi Jalan Kaisar ingin keluar, kecuali mereka mencari gerbang kelahiran, atau mereka ingin menghancurkan formasi, kecuali mereka memiliki kekuatan untuk melampaui formasi langit dan bumi Jalan Kaisar. Formasi Kaisar Dao Qiankun milik Ye Chen menggunakan air Huangquan dan 10.000 ametis sebagai pendukung kekuatan. Awalnya digunakan untuk melawan yang kuat di negeri Dongeng, tetapi sekarang digunakan untuk menjebak Zixuanming dan leluhur suci Yao Guang terlebih dahulu. Ada apa? Wajah Zixuanming berubah. Hancurkan formasi dengan seluruh kekuatan. Formasi itu tidak mungkin sekuat itu. Bunuh dia secepatnya dan ambil nyawanya. Teriak leluhur suci itu. Keduanya berusaha sekuat tenaga untuk membombardir formasi langit dan bumi dari Jalan Kaisar, tetapi tidak ada gunanya sama sekali. Formasi itu tidak dapat dihancurkan. Kalian tidak perlu membuang-buang energi. Formasiku disebut formasi langit dan bumi Jalan Kaisar. Formasi itu diciptakan oleh leluhurku dari tanah suci Sanxing. Awalnya, aku digunakan untuk memblokir yang kuat di negeri Dongeng. Sekarang aku harus merasa terhormat untuk menggunakannya padamu. Ye Chen berkata dengan senyum dingin. Wajah Zixuanming dan Yao Guang Shengzu berubah drastis. Ye Chen melihat ekspresi mereka dan berkata sambil tersenyum, aku lupa memberitahu kalian, aku telah mengatur 10 formasi langit dan bumi Kaisar Dao di sini. Bahkan jika kalian menghancurkan formasi pertama, kalian akan segera memasuki formasi kedua, kecuali kalian memiliki kekuatan untuk menghancurkan 10 formasi langit dan bumi Kaisar Dao. Wajah Zixuanming dan Yao Guang Shengzu menjadi pucat. Satu formasi sangat sulit untuk dihancurkan, apakah Anda ingin menghancurkan 10 susunan secara berurutan? Konsumsi absolutnya sangat besar, jangan katakan untuk membunuh Ye Chen, pada saat itu mungkin terbunuh. Bukankah kau bilang tidak ada jebakan di sini? Yao Guang Shengzu berkata dengan marah kepada Zixuanming. Zixuanming tidak bersalah, tetapi dia sangat tidak puas dengan nada bicara Yao Guang Shengzu dan berkata, bagaimana aku tahu akan ada formasi di sini? Aku sendiri yang terperangkap di dalamnya. Ini bukan saatnya untuk bertengkar. Aku akan mencoba untuk menghentikan pertempuran, atau kau dan aku akan mati di sini. Bagaimana cara menghancurkan formasi 10 kursi? Sambil mengguncang cahaya, wajah sang ayah tampak muram. Ye Chen menyaksikan Zixuanming dan Yao Guang Shengzu bertengkar satu sama lain, menunjukkan senyum penuh arti dan berkata, karena kalian tidak saling menyukai, maka beri kalian kesempatan. Kalian berdua bertarunglah. Siapapun yang menang, aku akan membiarkan yang satu pergi. Setelah mendengar ini, wajah Zixuanming dan Yao Guang Shengzu pucat. Zixuanming berkata, apakah kau ingin memisahkan kami dan membunuh kami semua tanpa usaha apapun? Apakah kau pikir kami bodoh? Sambil mengguncang cahaya, leluhur suci itu bersenandung. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak ingin memberimu kesempatan, aku juga tidak bisa menahannya. Kalau begitu, kamu bisa terus menghentikan pertempuran. Aku juga sangat bosan sekarang, jadi aku akan menghabiskan waktu. Namun, kesempatan yang baru saja kuberikan akan berlaku kapan saja. Kata-kata terakhir Ye Chen tidak memiliki makna yang dalam, menunjukkan senyum licik. Zixuanming dan Yao Guang Shengzu saling memandang dengan ide-ide mereka sendiri. Ayo bertarung bersama, atau kita semua akan mati di sini. Jalan Zixuanming. Leluhur suci cahaya saking mengangguk, dua orang itu mengeluarkan kekuatan yang kuat, tetapi pada saat tangan, mereka semua saling membunuh. Bang! Keduanya bertabrakan, dan kemudian keduanya melangkah mundur. Kamu ingin membunuhku? Leluhur suci cahaya saking berkata dengan marah. Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Zixuanming Yin berkata dengan dingin. Ye Chen menyaksikan kedua pria itu saling membunuh, dengan senyum di bibirnya dan diam-diam menonton permainan yang bagus. Benar-benar sulit ditebak. Kamu penuh dengan kebajikan dan kebenaran. Begitu kamu ingin hidup, kamu bisa melakukan apa saja. Ye Chen mencibir. Jiwa tua berkata, ini adalah sifat manusia. Hanya satu orang yang bisa keluar dari susunan langit dan bumi dari Jalan Kaisar. Itu tergantung pada siapa di antara kalian yang lebih kuat. Ye Chen menambahkan bahan bakar ke api sambil tersenyum. Kamu bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan. Mengguncang cahaya, leluhur suci berkata dengan dingin.
Ye Chen berkata sambil tersenyum, tentu saja, siapa yang menang, benar-benar biarkan siapapun meninggalkan susunan langit dan bumi dari jalan kaisar, dan apakah kamu punya pilihan lain? Zixuanming dan Yao Guang Shengzu saling memandang, dan cahaya dingin di mata mereka bersinar. Mereka berdua meledakkan niat membunuh dan saling meraung. Seluruh tubuh Zixuanming menyala-nyala, dan sebuah flamboyan ungu muncul di belakangnya. Seluruh orang itu sama agungnya dengan Dewa Api. Yao Guang Shengzu memamerkan metode suci Yang Guang. Metode suci itu terbentang tanpa invasi apapun. Keduanya langsung bertabrakan dan bertarung satu sama lain. Sebuah kekuatan yang kuat bergulir, dan susunan langit dan bumi dari jalan kaisar bergetar. Zixuanming menawarkan sebuah kuali ungu. Tutup kuali itu terbang keluar, dan api keluar dari kuali itu. Api itu berbentuk manusia dan memancarkan semangat mendominasi yang kuat, seperti Raja Api. Api itu telah padam, Zixuanming meraung, dan seluruh ruang ditutupi dengan api. Seperti dua kacang polong, seluruh tubuh diselimuti oleh hukum suci, dan kemudian sebuah pedang panjang keluar dari belakang. Pedang ini persis sama dengan pedang Beidou, tetapi itu hanya tiruan, tetapi kekuatannya benar-benar mengerikan dalam Dao. Pedang itu ditebas dalam raungan dan membelah area api. Itu mengenai kepala Zixuanming. Hati Zixuanming bergerak, dan Dewa Api muncul di area api, dan kemudian beberapa Dewa Api muncul dan membunuh Kaisar Yao Guang. Dewa Api tidak dapat dipadamkan oleh Kaisar Yao Guang yang memegang pedang. Namun, Kaisar memiliki Dharma Suci untuk melindungi tubuhnya, sehingga serangan Dewa Api tidak dapat menembus pertahanan, dan kedua orang itu berada dalam jalan buntu. Zixuanming mendesak Xiang Tiangong, dan api meningkat tajam. Kekuatan Dewa Api menjadi lebih kuat dan menerobos pertahanan Dharma Suci. Namun, Kaisar Yao Guang bukanlah seorang vegetarian. Pada saat yang sama, ia mendesak Sutra Kaisar Giok untuk menggunakan teknik pedang bintang 7 biduk besar. Pedang Qi berubah menjadi bintang 7 biduk besar dan membunuh Dewa Api ke Zixuanming. Tubuh Zixuanming dan leluhur suci Yao Guang keduanya mundur, yang tampaknya sedikit malu. Leluhur suci Yao Guang mengayunkan pedang panjangnya untuk membunuhnya, dan kedua telapak tangan Zixuanming berubah menjadi telapak tangan api. Mereka saling bertabrakan dan saling mengimbangi, dan tidak ada yang bisa mengalahkan satu sama lain dalam waktu singkat. Ye Chen melihat kebuntuan antara kedua belah pihak dan berkata, apakah kalian sedang berakting? Itu membuatku ingin tidur. Wajah Zixuanming dan Yao Guang Shengzu jelek, tetapi ketika Ye Chen merangsang mereka seperti ini, keduanya menjadi ganas dan meraung, dan kekuatan mereka melonjak keluar dan saling bertabrakan. Puff, puff, Zixuanming menamparkan tubuh Yao Guang Shengzu. Pada saat ini, Yao Guang Shengzu memukul bahu Zixuanming, dan keduanya terbang mundur. Ada bekas telapak tangan yang jelas di dada Yao Guang Shengzu. Dadanya hitam, dan organ dalamnya terasa terbakar. Daging di dadanya menjadi sepotong daging mati. Dan lengan kiri Zixuanming akan terpotong oleh pedang, dan darah terus menetes. Apakah kamu ingin terlihat seperti ini? Mari kita akhiri pertarungan secepat mungkin, untuk menghemat tenaga fisik. Kata Ye Chen sambil tersenyum. Zixuanming dan Yao Guang Shengzu benar-benar marah. Mereka saling membunuh dengan mata merah dan saling mengaum. Mereka putus asa untuk saling membunuh. Bang! Zixuanming dan Yao Guang Shengzu terbang terbalik lagi, keduanya memuntahkan seteguk darah. Wajah mereka pucat, napas mereka tidak teratur, dan kekuatan tempur mereka menurun tajam. Ye Chen sepertinya berkata pada dirinya sendiri, "Yah, aku tidak tahu siapa di antara kalian yang akan mati. Haruskah kita menghancurkan tanah suci Yao Guang atau rumah besar Xiang?" Wajah Zixuanming dan Yao Guang Shengzu berubah drastis. Mereka berdua saling melotot melihat darah masing-masing. Mereka hanya punya satu ide di hati mereka, yaitu, saling membunuh dapat membuat mereka hidup dan mempertahankan kekuatan mereka sendiri. Ah! Kedua pria itu meraung dan saling menyerang lagi. Pada saat ini, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul di susunan langit dan bumi milik Kaisar, menyapu ke arah kedua orang itu. Ledakan! Pada saat tabrakan, kengerian pembunuhan juga akan menyusul. Puff! Dua orang terbang terbalik, darah menetes kemana-mana, mereka menatap Ye Chen dengan marah. Ye Chen berkata dengan wajah polos, ini tidak ada hubungannya denganku, ini adalah susunan langit dan bumi milik Kaisar, bukan aku. Kau mempermainkan kami. Zixuanming meraung. Ye Chen berkata, aku tidak mempermainkanmu. Jika ada di antara kalian yang masih hidup sekarang, aku akan membiarkannya meninggalkan susunan langit dan bumi. Leluhur suci Yao Guang menatap Zixuanming, dan mereka saling memandang. Sekarang, di mana mereka memiliki kekuatan untuk saling membunuh. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, jika kalian tidak bisa saling membunuh, aku hanya bisa melakukannya sendiri. Ye Chen mengatakan itu, susunan langit dan bumi milik Kaisar sekali lagi mengeluarkan kesempatan membunuh, menuju Zixuanming dan leluhur suci Yao Guang. Baik leluhur suci Yao Guang maupun Zixuanming sama-sama ketakutan dan menunjukkan keputusasaan. Ye Chen, kau tidak bisa mati dengan mudah. Zixuanming menggunakan seluruh kekuatannya untuk meraung. Puff! Pada saat suara Zixuanming jatuh, kepalanya meledak, dan Dewa Yuan hancur tanpa ampun dan jatuh sepenuhnya. Kaisar Cahaya meraung, ingin melawan, tubuh dalam mesin pembunuh yang kuat terbelah.
Ye Chen tampak dingin dan berkata dengan dingin, gunakan tubuhmu untuk menambah kekuatan yang hilang oleh susunan ini. Setelah itu, Ye Chen memisahkan dua tubuh yang terpisah dan meninggalkan susunan Dao Qiankun milik Kaisar, menuju rumah Xiang dan tanah suci Yao Guang. Jika kau ingin membunuhku, kau harus membayar 2 kali lipat harganya. Ye Chen berbicara pada dirinya sendiri dengan dingin. Saat ini, tidak seorang pun tahu bahwa di bawah ketenangan ini, akan ada peristiwa besar yang mengguncang seluruh dunia. Kediaman Xiang. Saat ini, kediaman Xiang masih seperti biasa, tidak ada yang menyangka akan terjadi badai yang akan selalu mereka ingat. Ledakan. Tiba-tiba, seluruh kediaman Xiang bergetar, dan semua orang di kediaman Xiang terkejut. Apa yang terjadi? Xi Yunfei, yang sedang berlatih, berubah wajah dan bergegas keluar ruangan sambil mengerutkan kening. Kediaman Xiang yang naik turun terkejut, semua berlari keluar untuk memeriksa situasi. Baik Xi Jiuyang dan Xi Nanfeng muncul di langit di atas kediaman Xiang dengan marah. Mereka sangat marah pada kuil yang hancur dan aula api ungu yang hampir hancur. Ye Chen, bagaimana bisa kau melakukan itu? Bahkan datang ke kediaman Xiangku untuk membuat masalah. Xi Nanfeng menunjuk ke arah Ye Chen Nu. Ye Chen, hal terakhir sudah berakhir, tidakkah kau menyerah? Purple Nine yang berkata dengan acuh tak acuh. Ye Chen bersenandung, hal terakhir sudah berakhir, tetapi kali ini belum berakhir. Ye Chen, apa maksudmu? Jika kau tidak menjelaskannya hari ini, kau tidak dapat memikirkan hal yang baik. Bulan tidak punya cara untuk mengandalkannya. Ye Chen menatap bulan ungu. Dia tidak puas dengan wanita ini untuk waktu yang lama. Dia menamparnya di masa lalu tanpa belas kasihan. Wajah bulan ungu berubah, tetapi dia tidak bisa bersembunyi sama sekali. Suara, Pak, seluruh orang bulan ungu menyebar. Kakak, Xi Yunfei terkejut dan segera bergegas memeluk Xi Yue. Pada saat ini, separuh wajah Xi Yue merah karena darah, 5 sidik jari merah terlihat jelas, dan seluruh orang pingsan. Xi Yunfei menatap sidik jari merah di wajah Xi Yue, dan kemarahan yang kuat muncul di matanya. Dia menggertakkan giginya dan meraung, Ye Chen, aku akan membunuhmu. Xi Yunfei langsung berubah menjadi pemadam kebakaran, dengan momentum yang kuat meraung ke Ye Chen. Ye Chen mendengus, masih merupakan tamparan menyebar. Tamparan ini tampaknya biasa saja, tetapi kekuatannya sangat mengerikan. Bang! Telapak tangan Xi Yunfeng dan Ye Chen bertabrakan, dan Xi Yunfei merasakan kekuatan yang mengerikan menyelimutinya, dan tubuhnya terlempar keluar, merasakan tulang-tulangnya akan patah. Puff! Xi Yunfei menyemburkan seteguk darah, dan menatap Ye Chen dengan tak terbayangkan. Bagaimana kekuatan Ye Chen bisa jauh lebih tinggi darinya? Xi Nanfeng melihat bahwa Xi Yunfei dan Xi Yue dipukuli oleh Ye Chen. Sebagai seorang ayah, bagaimana mungkin dia duduk dan mengabaikannya dan segera berkata, Ye Chen, kamu terlalu lancang, ketika aku tidak berani menyerangmu di rumah Xiang. Jika kamu ingin melakukannya, lakukan saja. Tidak ada yang menarikmu. Ye Chen dingin, sungguh arogan. Puncak selatan ungu meraung, menuju pagi daun seperti kipas tamparan. Jika kau ingin menamparku, kau tidak memenuhi syarat. Ye Chen mendengus dingin, dan tamparan yang sama berlalu. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada Xi Nanfeng. Sebelum Ye Chen mencapai Ye Chen, telapak tangan Ye Chen telah mengenai wajah Xi Nanfeng. Bang! Suara jernih bergema di antara langit dan bumi. Tubuh Xi Nanfeng terbang keluar, setengah dari wajahnya retak, dan seluruh kepalanya hampir pecah. 7 lubang Purple Nanfeng berdarah, ketakutan menatap Ye Chen, sepatah kata pun tidak berani diucapkan. Melihat situasi seperti itu, Xi Jiuyang tidak bertindak gegabah, tetapi berkata, sepertinya aku tidak menyinggungmu di rumah Xiang, kan? Mengapa kau ingin menyusahkanku di rumah Xiang? Petik 2. Kalau begitu pergilah dan tanyakan pada leluhurmu. Ye Chen berkata, ekspresi wajah Purple Nine yang berubah, berkata, bagaimana dengan leluhur tua? Ini akan masuk neraka. Ye Chen berkata dengan dingin. Semua orang di rumah Xiang menjadi kaku. Purple Nine yang kembali kepada Tuhan, satu wajah tidak berani mengatur saluran, ini tidak mungkin. Ye Chen bersenandung dengan dingin, dia ingin membunuhku, tetapi aku akan membunuhnya. Karena itu, kamu pemerintah Xiang juga harus membayar untuk ini. Berita ini adalah sambaran petir dari biru untuk rumah Xiang. Purple Nine yang tahu Ye Chen tidak berbohong, di depannya menjadi hitam, hampir pantat di tanah, berita ini tidak dapat ditanggung. Ye Chen berkata dengan dingin, tuanku tidak membunuhku sebelumnya, tetapi kamu mencoba membunuhku lagi dan lagi. Ketika aku benar-benar pandai berbicara dan menindasku. Ye Chen berkata, sebuah ledakan dahsyat, kekuatan dahsyat tiba-tiba menyapu seluruh rumah Xiang, aula api ungu runtuh dalam sekejap, dalam gempa susulan yang dahsyat ini, banyak orang di rumah Xiang berteriak. Xi Jiuyang menatap rumah Xiang dan langsung berubah menjadi berantakan. Banyak orang terbunuh, mata mereka penuh dengan darah. Dia meraung, Ye Chen, leluhur lamaku telah dibunuh olehmu. Apakah kamu ingin menghancurkan rumah Xiangku? Membunuh rumah Xiang? Apakah kamu pikir kamu tidak berani? Ye Chen menatap Xi Jiuyang dengan dingin, jika bukan karena aku tidak ingin membunuh, jika bukan karena Sisu, rumah Xianglah yang akan menghilang selamanya di dunia saat ini. Apa yang kamu inginkan? Kata Purple Jiuyang. Mulai sekarang, tidak akan ada rumah Xiang lagi.
Ye Chen dingin. Mendengar ini, Zijiuyang mengerti maksud Ye Chen. Dia menutup matanya tanpa daya, menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya dan berkata, baiklah. Tidak akan ada rumah siang mulai sekarang. Tubuh itu menghilang di pagi hari. Melihat pemandangan ini, Zijiuyang merasa lebih dingin di hatinya. Dia tahu bahwa ini hanya bagian dari tubuh Ye Chen, yang begitu kuatnya sehingga bahkan dia tidak dapat menahannya. Kemudian, Zijiuyang mengumumkan kepada publik bahwa pemerintahan siang dibubarkan. Mengguncang tanah suci, ledakan, pukulan tanpa ampun Ye Chen menghancurkan puncak gunung yang baru saja dipindahkan. Ada beberapa istana di puncak gunung ini, dan banyak tetua dan murid berada di aula ini. Saat ini, puncak gunung itu telah hancur bersama dengan puncaknya. Kecelakaan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang di tanah suci Yaoguang. Semua orang di tanah suci Yaoguang sangat terkejut. Beberapa Taizu bergegas keluar untuk melihat pemandangan ini, dan mereka semua terkejut. Ye Chen, apa yang akan kamu lakukan? Kata An Taizu dengan marah. Sebagai tanggapan, tinju Ye Chen mengenainya. Melihat Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, Taizu itu bahkan lebih marah dan mengirim telapak tangan ke Ye Chen. Taizu ini adalah kekuatan lantai 9 alam Mahayana. Dia sama sekali tidak takut pada Ye Chen. Tetapi pada saat tabrakan, wajahnya berubah drastis, telapak tangannya meledak dan berubah menjadi awan kabut darah, dan tubuhnya terbang mundur. Taizu lainnya terkejut dan menatap Ye Chen dengan aneh. Apa yang ingin kau lakukan? Kami tidak lagi berutang budi pada tanah suci Sanxingmu. Apa lagi yang kau inginkan? Taizu lainnya menahan amarahnya. Ye Chen berkata, biarkan kau pergi ke neraka untuk menemani leluhur sucimu. Di hadapan tanah suci cahaya yang bergoyang, Ye Chen tidak memiliki omong kosong. Ketika suaranya jatuh, dia membunuh dengan tinjunya. Beberapa Taizu marah dan segera menyerang. Mereka semua memiliki kekuatan lebih dari 8 tingkat alam Mahayana, tetapi di tangan Ye Chen, mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun. Bang, sesaat, mengguncang cahaya tanah suci beberapa leluhur besar terbang keluar, memuntahkan darah, menatap Ye Chen dengan ngeri. Ye Chen tanpa ampun menekan tangan, telapak tangan besar itu jatuh dari langit, beberapa wajah Taizu berubah drastis, penuh keputusasaan dan meraung. Puff! Di bawah telapak tangan Ye Chen, beberapa tubuh Taizu meledak satu demi satu, berubah menjadi awan kabut darah, yang benar-benar musnah. Namun dalam sekejap, beberapa Taizu terkuat di tanah suci Yaoguang terbunuh. Semua orang di tanah suci Yaoguang memiliki dengungan dalam pikiran mereka, seperti sambaran petir dari langit, yang membuat mereka tidak dapat kembali kepada Tuhan untuk waktu yang lama. Ye Chen berbalik, dan 9 hari guntur Fu bergegas keluar, dan badai petir jatuh dan menenggelamkan seluruh tanah suci Yaoguang. Tanah suci Yaoguang hancur. Kemudian, sebuah pesan menyapu seluruh wilayah selatan. Apakah tanah suci hancur? Bagaimana mungkin? Seluruh tanah suci telah menjadi sepotong bumi hangus, tidak ada yang mustahil. Seluruh dunia belum menyebar luas. Banyak orang datang ke tanah suci cahaya yang bergoyang. Apa yang mereka lihat bukanlah tanah suci yang sakral dan tak terjangkau, melainkan sebidang tanah hangus. Semua istana dan puncak telah berubah menjadi reruntuhan, dan bau terbakar tercium. Siapa yang melakukan ini? Tidak ada yang hidup, masih ada beberapa orang yang selamat, tetapi tanah suci cahaya yang bergoyang, yang telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, telah lenyap sama sekali. Tanah suci Yaoguang memiliki sejarah yang panjang. Tanah ini didirikan pada zaman kuno. Tanah ini telah menjadi salah satu kekuatan paling kuat di seluruh dunia manusia dan bahkan 4 alam bawah. Namun sekarang telah dihancurkan secara diam-diam. Ini benar-benar berita yang mengejutkan, banyak orang merasa seperti sedang bermimpi. Ini dihancurkan oleh petir, dan hanya jimat guntur 9 hari yang dapat melakukannya. Di tanah suci Sanxing, Kaisar berkata dengan tenang. Pendeta Tao Qingsu bertanya, mengapa Ye Chen menghancurkan tanah suci Yaoguang tanpa alasan? Intinya, mengapa kamu tidak menghentikannya? Tanya Ye Chen. Ayah suci Kaisar berkata dengan sungguh-sungguh. Bukan masalah kecil bahwa tanah suci dihancurkan. Kita harus mencari tahu alasannya. Ketika berita tentang penghancuran tanah suci Yaoguang menyebar, berita tentang pembubaran rumah siang juga melanda seluruh dunia, dan semua orang terkejut lagi. Rumah siang dibubarkan. Apa yang terjadi di sini? Apakah ada hubungan antara keduanya? Orang-orang berspekulasi. Ini benar-benar luar biasa. Rumah siang, seperti tanah suci Yaoguang, mewarisi kekuatan kuno. Bagaimana mungkin yang satu dihancurkan dan yang lainnya dibubarkan dalam satu hari? Apakah ini juga terkait dengan Ye Chen? Ketika pendeta Tao Qingsu mendengar berita itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi lebih bingung. Pada saat ini, orang bijak tertinggi juga mengerutkan kening dan berkata, Ye Chen, apa yang akan kamu lakukan lagi? Mungkin itu hanya kebetulan bahwa Ye Chen ingin menghancurkan 2 kekuatan utama. Saya khawatir tidak ada kekuatan seperti itu. Pendeta Tao Qingsu berpikir sejenak dan berkata, saya yang membubarkan rumah siang dan menghancurkan tanah suci. Pada saat ini, Ye Chen muncul di hadapan pendeta Tao Qingsu dan Kaisar tertinggi, lalu berkata dengan tenang. Kenapa? Kaisar tertinggi bertanya sambil menatap Ye Chen.
Ye Chen berkata, karena saat ini mereka harus membayar harganya. Pendeta Tao Qingsu dan leluhur suci tertinggi memandang Ye Chen dengan tidak percaya. Ye Chen melanjutkan, sebelum ini, Zixuanming dan leluhur suci Yao Guang telah menemukan tempat pelatihanku dan ingin membunuhku untuk memenangkan daftar Dewa Angin, tetapi mereka tidak tahu bahwa aku telah menyiapkan susunan langit dan bumi dari jalan Kaisar untuk berjaga-jaga. Untuk ini, mereka harus membayar harga tanah suci. Sebelumnya, mereka telah diberi kesempatan. Mereka tidak tahu bagaimana menghargainya. Mereka bertanggung jawab atas segalanya. Setelah mendengar penjelasan Ye Chen, pendeta Tao Qingsu dan leluhur suci Kaisar mengerti bahwa mereka terkejut. Zixuanming dan leluhur suci Yao Guang tewas di tangan Ye Chen. Pada saat yang sama, dia juga merasakan ketakutan sesaat. Jika Ye Chen tidak mempersiapkan segalanya sebelumnya, dia akan mati dengan menyedihkan di bawah upaya bersama Zixuanming dan leluhur suci Yao Guang. Jalan Qingsu menghela nafas, memang benar bahwa mereka bertanggung jawab atas kesalahan mereka sendiri. Terkadang, bersikap terlalu baik itu kejam terhadap diri mereka sendiri. Kaisar berkata, saya tidak ingin membunuh orang, tetapi mereka tidak ingin membunuh mereka. Tidak heran, Ye Chen berkata, aku tahu hal ini terlalu sensasional, jadi aku datang untuk memberitahu kedua orang tua itu, kuharap mereka bisa memaafkanku. Kau melakukannya dengan benar, jalan sang ayah tertinggi. Pendeta Tao Qingsu berkata sambil tersenyum, ketika saatnya untuk bergerak, terkadang tidak perlu bersikap baik. Apakah kau masih dalam pengasingan? Ye Chen mengangguk dan berkata, kami sedang mempersiapkan kesuksesan besar. Pendeta Tao Qingsu dan leluhur suci Kaisar semuanya terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Mereka menatap Ye Chen dengan tidak percaya di wajah mereka. Apakah kau akan mencapai lingkaran besar? Pendeta Tao Qingsu terkejut. Ye Chen berkata, aku mendapatkan tubuh dua orang kuat negeri dongeng di Xianyu, dan seharusnya tidak ada masalah dengan esensi darah mereka. Orang bijak tertinggi dan pendeta Tao Qingsu sama-sama menghirup udara dingin. Pendeta Tao Qingsu tertawa terbahak-bahak dan berkata, jika kau berhasil dalam dampaknya, kau mungkin menjadi orang kuat sempurna termuda dalam sejarah. Seberapa yakinnya kau? Maha Guru juga sangat bersemangat. Jika murid-muridnya telah menerobos lingkaran besar, dia akan memiliki wajah yang baik. Lebih dari 8 tingkat kepastian. Ye Chen berkata dengan percaya diri. Kaisar mengangguk dan berkata, baiklah, ketika kita menerobos lingkaran besar, kita akan memiliki kesempatan untuk bersaing dengan yang kuat di alam abadi. Jika kamu ingin bersaing dengan yang kuat di negeri dongeng, masih ada kesenjangan besar antara dunia peri dan dunia lingkaran besar. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan mendesah. Pendeta Tao Qingsu dan orang bijak tertinggi juga mengetahui hal ini. Mereka berdua menggelengkan kepala tak berdaya dan tetap diam. Penghancuran tanah suci Yao Guang dan pembubaran rumah Xiang menjadi topik hangat dalam setengah bulan. Tanah suci Yao Guang dihancurkan oleh guntur. Semua orang tentu berpikir bahwa Ye Chen yang melakukannya, tetapi dia tidak percaya Ye Chen memiliki kekuatan seperti itu untuk menghancurkan tanah suci Yao Guang. Ye Chen tidak pernah muncul, dan tanah suci Sanxing tidak memberikan penjelasan apapun. Semuanya menjadi misterius dan misterius. Sebulan kemudian, badai masih belum sepenuhnya mereda. Bagaimanapun, masalah ini terlalu besar. Namun, ini belum sepopuler sebelumnya. Tanpa tanah suci cahaya yang bergoyang, matahari masih terbit dari timur. Bagi banyak orang, itu tidak memiliki banyak pengaruh. Itu hanya pembicaraan setelah makan malam. Ye Chen bekerja keras untuk mengekstrak semua esensi darah orang kuat di negeri dongeng, yang sedikit lebih baik dari yang diharapkan Ye Chen. Dia mengekstrak 12 tetes esensi darah, ditambah 3 tetes sebelumnya, yaitu 15 tetes. Dengan 2 tetes esensi darah lagi, harapanku untuk meraih kesuksesan besar telah meningkat pesat. Ye Chen berkata dengan gembira. Jiwa tua berkata, atau tidak ceroboh. Petik 2. Ye Chen mengangguk dan merasakan kekuatan dahsyat dari 12 tetes esensi darah. Ye Chen sangat bersemangat. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan pikirannya dan bersiap menghadapi dampaknya. Setelah beberapa saat, Ye Chen mulai menyerap kekuatan esensi darah. Untuk mengumpulkan semua kekuatan, Ye Chen membagi 12 tetes esensi darah menjadi 2 kelompok untuk menyerap 6 tetes sekaligus. Ini adalah langkah yang berani, kekuatan setetes esensi darah sudah sangat ditakuti, penyerapan 6 tetes esensi darah sekali saja, tubuh umumnya tidak tahan. Jiwa tua itu juga merasa bahwa Ye Chen sedikit gegabah, tetapi Ye Chen bersikeras akan hal itu. Dia takut kekuatannya akan tersebar atau tidak dapat ditekan, yang akan membuat kekuatannya meluap. Ye Chen menelan 6 tetes esensi darah dalam satu suap. Kekuatan dahsyat 6 tetes esensi darah tiba-tiba meledak di tubuhnya. Tubuh Ye Chen tiba-tiba bergetar, dan wajahnya langsung memerah, seperti sepotong besi merah. Ye Chen mengatupkan giginya, menegang di sekujur tubuhnya, dan urat-uratnya meledak, menahan tekanan yang terus-menerus, dampak kekuatan agung di tubuhnya. Ini baru permulaan, kekuatan 6 tetes esensi darah belum sepenuhnya tersebar di dalam tubuh. Seluruh proses ini sangat lama bagi Ye Chen. Ye Chen menggigil dan merasa seluruh tubuhnya akan meledak. Kekuatan 6 tetes esensi darah benar-benar mengerikan. Ketika benar-benar tersebar, ia berubah menjadi 6 aliran deras, yang mengalir cepat di tubuh Ye Chen, terus-menerus berdampak.
Ye Chen akan mendesak Feng Shenbang, dengan kekuatan Feng Shenbang untuk menekan 6 aliran deras, dan kemudian 6 tetes esensi darah yang tersisa di bawah. Di bawah penindasan daftar Feng Shen, 6 aliran deras sebelumnya sedikit tenang, tetapi setelah mengambil 6 tetes esensi darah ini, seluruh tubuh Ye Chen mengembang seperti balon. Upaya Ye Chen untuk menekan semua kekuatan, akan menjadi kekuatan konvergensi dantian. 12 kekuatan itu seperti 12 aliran deras. Ye Chen sulit untuk dikumpulkan, dan beberapa kali rasa sakit yang parah hampir membuat Ye Chen terkejut. Wajah Ye Chen pucat, bibirnya tidak sedikit berdarah, seluruh tubuhnya basah oleh keringat, matanya berlumuran darah, dan dia hampir merah darah. Jiwa tua itu memegang hati karena takut akan kecelakaan saat ini. Ketika aliran deras berkumpul di ladang ramuan, tubuh Ye Chen perlahan-lahan terasa sedikit lebih baik, tetapi kekuatan dantian semakin banyak, seluruh dantian mengembang, tidak mampu menahan begitu banyak kekuatan. Ye Chen masih mengatupkan giginya dan memaksa 12 aliran deras berkumpul di ladang ramuan. Kemudian, Ye Chen menjalankan Dao Jing untuk membuka penghalang puncak 9 lantai di Dacheng. Pada saat ini, 12 aliran deras tidak memiliki penindasan apapun. Penghalang di puncak lantai 9 Dacheng hancur seperti tanggul, dan napas Ye Chen tiba-tiba melonjak dari lantai 9 Dacheng Jing ke setengah langkah kesempurnaan besar. Setelah terobosan setengah langkah, napas Ye Chen masih meningkat dengan cepat. Semua kekuatan berkumpul bersama dan berubah menjadi aliran deras besar untuk terus berdampak. Ye Chen menggantung hati, itu tergantung pada keberuntungannya sendiri apakah dia dapat dipromosikan ke keadaan kesempurnaan besar. Aliran deras yang kuat menyapu seluruh dantian, dan napas Ye Chen terangkat ke batas setengah langkah kesempurnaan besar. Hanya tinggal satu langkah lagi dari lingkaran besar, yang dapat dicapai dengan satu kaki di depan pintu. Namun, itu tidak semudah itu. Kekuatan aliran deras ini semakin mengecil. Ia menghantam penghalang besar dan penuh. Untuk pertama kalinya, penghalang itu belum terbuka, tetapi sedikit terguncang. Hati Ye Chen semuanya menyebutkan tenggorokannya, ia mengepalkan tinjunya, diam-diam, saya khawatir ini tidak dapat berhasil, harus datang dengan kekuatan. Ketika suara Ye Chen melemah, dia teringat sesuatu. Dia segera melambaikan tangannya yang besar, dan 2 mayat terbang masuk. Tentu saja, mereka adalah mayat Si Xuanming dan leluhur suci Yao Guang. Keduanya adalah setengah langkah sempurna. Meskipun kekuatan internal mereka tidak sekuat kekuatan di negeri dongeng, mereka mungkin dapat memainkan peran saat ini. Ye Chen tidak peduli, kuda mati seharusnya menjadi dokter kuda hidup. Sangat mudah untuk memurnikan 2 tubuh setengah langkah penuh. Ye Chen menyerap kekuatan 2 setengah langkah kesempurnaan besar dan berkumpul di aliran deras dantian. Dengan berkah kekuatan ini, aliran deras itu menghantam dengan ganas. Pada saat ini, sebuah retakan muncul di penghalang besar dan bundar. Kemudian, retakan itu menjadi semakin besar, dan akhirnya pecah sepenuhnya. Aliran deras itu mengalir turun ribuan mil dan tampaknya telah memasuki jurang tak berujung. Napas Ye Chen tiba-tiba meledak pada saat ini, menyegarkan ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, Ye Chen merasakan seluruh daging dan darah tubuhnya dan organ-organ dalamnya. Semua fungsinya memiliki kekuatan yang mengerikan. Selama dia mengangkat tangannya, dia bisa menghancurkan langit dan bumi. Apakah ini kekuatan alam kesempurnaan yang agung? Ye Chen benar-benar merasakan kekuatan kegembiraan yang kuat dan tak tertandingi ini di dalam hatinya. Jiwa tua itu merasa lega dan bersemangat. Lingkaran besar yang penuh, melambangkan akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melambung ke negeri dongeng. Ini adalah salah satu jenis sifat tertinggi. Ye Chen menjepit tinjunya dan terus merasakan kekuatan yang kuat di tubuhnya. Setelah memasuki lingkaran besar, dia bisa merasakan bahwa seluruh orang telah dipromosikan, dan setiap sel telah menjadi berkali-kali lipat lebih kuat. Ini adalah perbedaan besar antara manusia lingkaran besar dan manusia lingkaran besar setengah langkah dan 9 lapisan alam Mahayana. Selamat telah menjadi perfeksionis agung termuda dalam sejarah. Jiwa tua itu tersenyum. Ye Chen berkata sambil tersenyum, itu semua kebetulan. Jiwa tua itu berkata, meskipun sekarang dipromosikan ke lingkaran besar, tetapi masih ingin memahami hukum negeri dongeng, untuk mengkonsolidasikan. Ye Chen mengangguk dengan jelas. Keberhasilan besarnya dipaksa untuk menerobos, yang sangat berbeda dari terobosan alami banyak orang. Itu harus dikonsolidasikan, jika tidak, masih ada celah tertentu antara dia dan orang-orang kuat lainnya. Ye Chen menenangkan kegembiraannya dan mulai memahami hukum negeri dongeng. Ketika dia mencapai keadaan kesempurnaan yang hebat, dia tidak perlu memahami jalan lain. Dia langsung memahami hukum negeri dongeng, dan efeknya akan lebih baik. Semua hukum negeri dongeng yang dirasakan Ye Chen adalah pecahan hukum yang terkandung dalam esensi darah kedua orang kuat negeri dongeng itu. Meskipun tidak sekuat pecahan hukum dalam esensi darah mayat abadi yang jatuh terakhir kali, bagaimanapun juga, mereka adalah orang-orang kuat di negeri dongeng dan tidak boleh diremehkan. Ye Chen mencap pecahan hukum ini di tubuhnya. Meskipun pecahan ini tidak dapat membuatnya memasuki negeri dongeng secara langsung, mereka sangat membantu dalam pertempuran dan juga mudah dipahami. Sekejap mata, sebulan berlalu dengan tenang. Ye Chen menghabiskan sebulan untuk memahami hukum negeri dongeng, dan mengkonsolidasikan alam kesempurnaan agung.
Sekarang jika kamu ingin memasuki negeri dongeng, itu tidak semudah itu. Bukan kekuatan eksternal yang dapat berperan. Kamu harus mengandalkan persepsimu sendiri. Kata jiwa tua itu, untuk dapat memasuki negeri dongeng dalam semalam, kamu perlu memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat pencerahan. Itu rintangan besar. Sekarang tidak ada berita di Xianyu. Aku akan mencari ramuan untuk memurnikan pil Jiu Xuan Huanhun, dan berusaha untuk memurnikan pil Jiu Xuan Huanhun sebelum kekacauan di Xianyu. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, jiwa tua itu tergerak dalam hatinya. Pada saat ini, Ye Chen masih bisa memikirkannya. Dia sangat tersentuh, sangat sulit untuk menemukan ramuan. Apa rencanamu? Tanya jiwa tua itu. Saat ini, ada 3 jenis bahan obat, yaitu Ganoderma lucidum dan 9 jenis Ganoderma lucidum murni. Cunyangguo dan Ganoderma lucidum darah tidak memiliki petunjuk, tetapi meskipun empedu kecil Jiuming tidak mengetahui lokasi spesifiknya, ia seharusnya dapat mendengarkan Taoisme di dunia iblis. Petik 2. Terlebih lagi, aku akan membawa Long King dan Long Tong ke dunia iblis. Kemudian, aku akan membawa 7 orang kecil bersamaku. Mungkin aku bisa membantu. Jiwa tua itu mengangguk. Cunyangguo dan Huan Hun Sui Ganoderma benar-benar buruk. Bagaimana cara mengunci teropongnya? Empedu Jiuming Temol relatif lebih baik. Setelah itu, Ye Chen meninggalkan susunan langit dan bumi dari Jalan Kaisar. Dia mengetahui bahwa Fei Tian Tiger, Yun Fan dan yang lainnya telah tiba di wilayah timur, jadi dia langsung pergi ke wilayah timur. Di wilayah negara Zhao di wilayah timur, kota naga yang dulunya telah sepenuhnya mengubah penampilannya. Ye Chen menyatukan semua napas dan memasuki kota naga. Melihat kota yang telah berubah, dia sangat tersentuh. Saat itu, dia masih remaja, tetapi sekarang dia telah menjadi seorang ayah, dan sekarang dia telah mencapai keadaan kesempurnaan yang luar biasa, yang tidak pernah diharapkan di masa lalu. Setelah berjalan-jalan di sekitar kota naga, Ye Chen dapat merasakan bahwa kekuatan para biksu di seluruh kota naga jauh lebih kuat daripada di masa lalu. Di masa lalu, ada sebuah tempat bernama Zujijing, yang sangat indah. Sekarang telah menyebar ke seluruh tempat, dan napas alam jin dan penuh dengan napas. Itu, sekarang sangat berbeda. Ye Chen menghela napas. Ye Chen pergi ke sebuah rumah besar tanpa plakat. Dia langsung masuk. Tidak ada seorang pun di halaman luar. Setelah memasuki halaman dalam, dia melihat sosok itu. Pada saat ini, di halaman dalam, Liu Piaoyue sedang bermain dengan Ye Fan. Ye Fan melihat Ye Chen, dan segera melompat ke depan dengan gembira, "Ayah." Ye Chen menggendong Ye Fan dan mencium pipinya dengan penuh gairah, sambil berkata, "Apakah kamu ingin menjadi seorang ayah?" "Ya, setiap hari." Ye Fan mengangguk berulang kali. Ye Chen menggoda, "Di mana harus berpikir? Gunakan di sini." Ye Fan menepuk dadanya dan berkata. Ye Chen tertawa, lalu berjalan ke sisi Liu Piaoyue, berkata dengan suara lembut. "Apakah semuanya baik-baik saja akhir-akhir ini?" Liu Piaoyue tersenyum dan menganggukkan kepalanya, "Semuanya baik-baik saja, tidak ada apa-apa." "Bagaimana dengan kakek dan orang tua?" Ye Chen bertanya. Liu Piaoyue berkata, "Orang tuaku keluar, dan kakekku sedang menutup diri. Sepertinya dia akan memasuki alam luar." Ye Chen mengangguk, dan dia merasakan bahwa napas Liu Piaoyue telah mencapai tingkat alam Mahayana, dan menyentuh pipi Liu Piaoyue dengan sakit hati. Liu Piaoyue biasanya menemani Ye Fan. Dia hanya bisa meluangkan waktu untuk berlatih. Dapat dikatakan bahwa Liu hampir tidak memiliki waktu istirahat untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat ini. "Snow, ini sulit untukmu." Ye Chen merasa bersalah. Liu Piaoyue bersandar di bahu Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, "Setiap hari kamu bisa menemaniku dan menunggu kepulanganmu. Aku tidak merasa kesulitan sama sekali." Ye Chen mencium kening Liu Piaoyue, hatinya dipenuhi kebahagiaan. Hidup ini bisa mendapatkan istri dan suami ini apapun yang terjadi. Segera setelah itu, Fei Tianhu, Yun Fan, Long Qing, Long Tong, dan yang lainnya kembali ke rumah. Ye Chen mengumpulkan mereka dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Cepat atau lambat, orang kuat di Xianyu akan keluar dari Xianyu. Mulai sekarang, semakin jauh dari wilayah selatan, semakin baik, dan semakin jauh dari medan perang utama, bisakah kita bertahan hidup? Semakin jauh dari wilayah selatan, kamu tidak bisa pergi ke wilayah utara." Kata Yun Fan. "Pergi ke Laut Utara, di seberang Laut Utara," kata Ye Chen. Fei Tianhu bertanya dengan serius, "Jika orang kuat Xianyu memberontak, seberapa yakin kamu akan bertahan hidup?" Menghadapi masalah ini, Ye Chen ragu sejenak dan berkata, "Aku tidak tahu. Mungkin tidak ada kemungkinan untuk selamat. Mungkin kita bisa menyingkirkan seluruh tubuhnya. Jika orang kuat di Xianyu keluar lebih dulu, menurutku kamu harus menyerahkan potongan-potongan daftar dewa sebelum meninggalkan mereka. Jika daftar dewa itu milikmu juga. Jika bukan milikmu, kamu tidak bisa mendapatkannya bahkan jika kamu tidak melepaskannya." Kata Flying Tiger. Ye Chen mengangguk dan berkata, "Aku mengerti. Selain itu, aku harus pergi ke dunia iblis. Long King, Long Tong, dan Hulu Seven bersaudara semuanya pergi bersamaku. Setelah aku meninggalkan dunia manusia, kamu juga berangkat ke sisi lain Laut Utara. Ke dunia iblis." Flying Tiger bertanya dengan ragu.
Ye Chen berkata, pergi ke dunia iblis untuk mencari sejenis bahan obat. Selain itu, Long Qing dan Long Tong akan menerobos alam Mahayana dan membawa mereka ke suku burung mayat hidup untuk resusitasi darah. Flying Tiger mengangguk dan berkata, pergilah ke dunia iblis, orang-orang di dunia iblis pasti akan membantumu. Ye Chen berkata dengan nada meremehkan, kalau begitu, biarkan mereka datang. Kakak seperguruan, kekuatan apa yang kamu miliki sekarang? Yun Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Putaran besar, Ye Chen berkata, putaran besar penuh. Fei Tian Tiger, Yun Fan, dan yang lainnya menghirup udara dingin, dan menatap Ye Chen dengan tidak percaya, seperti melihat monster. 3 hari kemudian, Ye Chen membawa Long Qing, Long Tong, dan 7 saudara hulu ke kerajaan iblis. Ye Chen langsung membuat celah di luar kota naga dan memasuki dunia iblis. Pada hari kedua setelah Ye Chen meninggalkan dunia manusia, Fei Tianhu dan Yun Fan meninggalkan wilayah timur bersama anggota keluarga Ye dan menuju ke sisi lain laut utara. Dunia iblis. Setelah Ye Chen memasuki dunia iblis, mereka langsung pergi ke mayat hidup. Jika Anda ingin menemukan 9 empedu kehidupan, Anda perlu tahu seperti apa bentuknya dan di mana biasanya muncul. Ye Chen ini tentu saja tidak tahu, tetapi klan iblis di dunia iblis akan tahu. Bahkan jika mayat hidup tidak tahu, mereka akan menanyakannya dari berbagai aspek, yang lebih baik daripada mencarinya sendiri. Ye Chen datang ke keluarga mayat hidup. Keluarga mayat hidup juga memiliki posisi yang hebat di klan iblis, tetapi sedikit lebih rendah dari 10 keluarga iblis. Itu adalah klan super di kerajaan iblis. Ye Chen muncul di alam mayat hidup, dan segera ditemukan oleh orang-orang mayat hidup yang memeriksa. Ye Chen berkata, beritahu Anda pemimpin mayat hidup, Ye Chen akan mengunjungi. Ye Chen, ketika kedua orang mayat hidup mendengar nama itu, wajah mereka sangat berubah dan mereka dengan cepat memasuki klan untuk melapor. Beberapa orang Ye Chen berjalan menuju keluarga mayat hidup, tetapi setelah beberapa saat, ada beberapa napas yang mendekat dengan cepat, 3 sosok muncul di depan Ye Chen. Pemimpinnya adalah seorang pria tua dengan rambut putih. Ye Chen dapat melihat sekilas bahwa alam lelaki tua itu berada di lantai 5 alam Dacheng. Dia telah menebak bahwa ini adalah leluhur terbesar dari keluarga mayat hidup saat ini. Dan 2 lainnya, salah satunya juga berada di tingkat ketiga Dacheng, penuh darah dan juga harus menjadi salah satu penjaga mayat hidup. Yang lainnya adalah seorang pria parubaya, agak heroik, dan harus menjadi patriark mayat hidup. Pria tua berambut putih berdiri di depan Ye Chen, tampak gugup. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, aku tidak tahu apa yang Ye Chen, teman kecil, lakukan pada klan burung mayat hidupku. Ye Chen berkata dengan ringan, datang dan berjalan, tidak bisakah? Pria tua berambut putih itu dengan cepat berkata sambil tersenyum, tentu saja kamu dipersilakan. Pembunuhan Ye Chen terhadap klan Jinwu adalah bayangan yang tidak dapat disingkirkan dari seluruh kerajaan iblis. Klan burung abadi tidak dapat menyinggung siapapun yang dapat membunuh 10 klan iblis. Mata Ye Chen menatap pria parubaya itu. Pria parubaya itu dan Ye Chen saling memandang. Ada semacam ketakutan di hatinya sehingga dia tidak berani menatap Ye Chen. Ye Chen berkata, apakah kamu ayah Wei Yu? Pria parubaya itu tertegun sejenak, dan bahkan berkata, ya. Wei Yu telah berada di makam Wanyao selama bertahun-tahun. Dia tidak tahu mengapa Ye Chen menyebut Wei Yu. Long Qing, Long Tong, ini kakekmu. Ye Chen berkata kepada Long Qing dan Long Tong. Long Qing dan Long Tong menatap pria parubaya itu dan bersikap acuh tak acuh. Namun, wajah pria parubaya itu berubah. Dia menatap Ye Chen dengan heran, lalu menatap Long Qing dan Long Tong. Dia benar-benar mirip dengan Wei Yu. Pria tua berambut putih dan pria tua lainnya juga terkejut, beberapa tercengang melihat Ye Chen. Ye Chen berkata, mereka berdua adalah anak-anak Wei Yu dan Long Ji. Pada akhirnya, mereka juga merupakan orang-orang dari keluarga mayat hidup. Darah mereka mengalir di tubuh mereka. Anak Wei Yu, bibir pria parubaya itu bergetar. Dia kehilangan putranya di usia parubaya dan merupakan putra yang paling penyayang dan berbakat. Setiap kali dia memikirkan kematian Wei Yu, dia sangat sedih. Sekarang, melihat anak Wei Yu, matanya penuh dengan pandangan yang rumit. Apakah kalian berdua tidak akan berbagi leluhur? Ye Chen menatap mereka. Long Qing dan Long Tong saling memandang. Long Qing berkata, Tuan, meskipun ayah dan ibu saya tidak dibunuh oleh mereka, apa yang mereka lakukan membuat ayah dan ibu saya menderita. Saya tidak bisa memaafkan mereka. Ketika pria parubaya dan kedua pria tua itu mendengar kata-kata Long Qing, mereka semua tercengang. Ye Chen sebenarnya adalah tuan mereka. Mereka memiliki rasa gembira, tetapi juga beberapa kerumitan. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, menghela napas sedikit, lalu berkata kepada lelaki tua berambut putih itu, mereka akan menerobos alam Mahayana. Aku membawa mereka ke sini untuk resusitasi darah. Apakah ada masalah dengan masalah ini? Mendengar ini, lelaki tua berambut putih itu berkata, tidak masalah. Kami akan segera mengaturnya. Itu bagus. Ye Chen mengangguk puas.